Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di channel Budi Baskoro. Kali ini kita kedatangan salah satu unit spesial, yaitu armada lawas ya teman-teman, dengan bodi laksana. Ayo kita review barang-barang. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan channel ini. Terima kasih. Oke, untuk bodi bis ini merupakan bodi buatan laksana generasi Legacy awal-awal ya teman-teman, dimana Legacy ini merupakan generasi pertama dari varian Legacy yang ada di karoseri laksana. Untuk varian Legacy sendiri ini bisa digunakan untuk bodi dengan sasis mesin depan maupun dengan sasis mesin belakang. Namun untuk generasi setelahnya yaitu Legacy SR1, bodi Legacy hanya diperuntukkan untuk sasis bermesin belakang. Oke, untuk unit ini dia merupakan bekas dari PO Karya Jasa dengan menggunakan sasis dari Hino tipenya RK260 Euro 2. Oke, untuk bagian depan sendiri ini merupakan bagian depan dari Legacy generasi awal-awal ya teman-teman, dimana perbedaannya dengan Legacy SR1 merupakan bagian kap depan ini ya teman-teman. Untuk bagian SR1 di sini kan ada list penyambung lampu dari kiri ke kanan yang sudah diberikan LED, terutama itu bagian varian yang Legacy SR1 Limited Edition. Sedangkan untuk Legacy generasi awal ini dia hanya menggunakan kap depan yang seperti ini ya teman-teman. Untuk lampu-lampu sendiri, oke, untuk bagian lampu-lampu sendiri untuk generasi Legacy ini merupakan lampu yang sangat revolusioner ya teman-teman, dimana untuk zamannya dia sudah menggunakan lampu model proyektor. Namun untuk proyektor ini masih dengan cahaya warna kuning atau halogen ya teman-teman, belum dengan lampu yang sudah LED. Terus untuk bagian lampu sen dia sudah LED yang menyalanya sangat terang berwarna kuning. Terus di sini ada lampu senja yang masih kristal multi reflektor halogen. Untuk lampu jarak jauh dia juga sudah multi reflektor halogen. Jadi untuk lampu dekat di sini, lampu jauhnya di sini ya teman-teman. Terus di bawah ini ada fog lamp yang masih kristal multi reflektor halogen juga teman-teman. Ini kita beruntung banget, ini kita dapat ketemu unit yang masih ori laksana Legacy generasi pertama ya teman-teman. Untuk bagian depan ini ada tulisan emboss Legacy yang dipertahankan sampai Legacy SR1 Limited Edition ya teman-teman. Dan di generasi terakhir sekarang Legacy SR3, tulisan Legacy ini kembali lagi di bagian depan bisnya ya teman-teman. Terus untuk bagian kaca, karena ini bis hadir jauh sebelum model double glass, jadi dia masih menggunakan single glass biasa ya teman-teman, dimana untuk bodi ini sudah setara HD atau high deck. Untuk spion sendiri dia sudah menggunakan spion tanduk, dan dari karoseri laksana dia memberikan warna berupa warna hitam dop atau hitam plastik biasa ya teman-teman, tidak diwarnai sewarna bodi. Untuk tangkainya juga masih berwarna hitam plastik biasa. Terus di sini ada spion untuk mengurangi blind spot pada bagian pengemudi. Oke, kita ke bagian samping dari bodi laksana Legacy generasi pertama ini ya teman-teman. Untuk pintu sendiri dia menggunakan pintu model sliding ya teman-teman, dimana pintu sliding ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu untuk akses keluar masuk penumpang sangat mudah, karena pembukaan pintunya itu tidak memakan tempat ya teman-teman. Apalagi unit ini diperuntukkan untuk unit wisata, dimana parkiran wisata biasanya parkir secara mepet-mepet ya teman-teman, karena parkiran wisata itu terbatas, tidak seperti terminal ya teman-teman. Untuk bagian selendang sendiri, nah ini dia pembedanya dari Legacy awal-awal sama Legacy penerusnya yaitu Legacy SR1. Untuk Legacy awal-awal, selendang ini
menghadap ke depan ya teman-teman. Kalau Legacy SR1 dia itu menghadapnya ke belakang seperti ini. Ini model ini sering kita jumpai ya teman-teman di unit-unit sumber grup ya teman-teman, karena banyak digunakan oleh sumber grup. Walaupun awalnya bodi ini diperuntukkan untuk sasis bermesin belakang, namun karena permintaan bodi ini sangat besar, Laksana membuka pemesanan untuk pembuatan bodi Legacy generasi pertama ini untuk sasis depan ya teman-teman. Contohnya yang dimiliki oleh PO Sugeng Rahayu itu. Terus di bawah sini ada lampu sen yang bagian samping ya teman-teman, yang masih bohlam biasa. Terus untuk kaki-kaki sendiri karena dia menggunakan Hino RK 260 Euro 2, dia masih menggunakan velg standarnya teman-teman. Pembedanya Hino RK dulu sama dengan Hino RK yang sekarang atau Hino RK 280 ABS, yaitu bagian pengunci rodanya. Untuk varian Hino RK 260 itu pengunci rodanya hanya ada 8 baut. Sedangkan untuk Hino RK 280 ABS itu sudah menggunakan kunci roda sebanyak 10 baut, yang menambah kokoh atau rigid bagian kaki-kaki ya teman-teman. Kalau yang 8 ini kokoh juga, cuman kesan gagahnya lebih ke yang 10 roda 10 baut itu ya teman-teman. Untuk rodanya sendiri ini dia dibalut oleh roda merek Douglas Star ya teman-teman, dengan tipe DSR A26. Di sini ada buat pengisian solar ya teman-teman. Di sini untuk bagasi tersedia 3 buah bagasi baik kiri maupun kanan yang bisa digunakan oleh penumpang saat menggunakan bis ini ya teman-teman. Namun karena ini dia menggunakan sasis Hino RK 260 yang notabene ini adalah sasis utuh atau ada sasis yang melintang dari depan sampai ke belakang. Jadi untuk kapasitas bagasi ini tidak bisa tembus dari kiri ke kanan ya teman-teman, karena terhalang oleh sasis yang berada di tengah bodi. Untuk pembukanya ini juga masih lawas banget ya teman-teman. Di sini masih ada lampunya. Untuk tuasnya masih ditarik seperti ini ya teman-teman. Ini model dulu ini teman-teman. Masih ada penguncinya. Ini ada 3 buah. Terus di atas itu juga ada selendang bagian pelindung lover AC. Ini untuk generasi Legacy awal ini tidak seperti Legacy SR1 ya teman-teman, dimana selendangnya ini terpisah dengan selendang yang bagian menutupi AC. Untuk Legacy SR1 kan dia menyambung desainnya dari sini sampai belakang situ, namun kalau generasi awal ini tidak. Terus lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri ini juga masih menggunakan velg standar dari Hino ya teman-teman, dimana masih menggunakan 8 baut pengunci, dan ini dibalut oleh ban merek Dunlop tipenya SP343 dengan ukuran 11R 22,5. Untuk kaki-kaki sendiri dia menggunakan suspensi per biasa ya teman-teman, standar Hino RK 260 Euro 2. Untuk pintu belakang sendiri dia sudah menggunakan spek pintu model sliding, dimana spek ini bisa diketahui dari handle-nya ya teman-teman. Kalau model swing berada di belakang, kalau model sliding ke samping ini berada di depannya ya teman-teman, sesuai dengan arah pembuka dari pintu tersebut. Untuk pintunya ini masih full sampai atas kaca yang memudahkan penumpang akses keluar masuk ya teman-teman melalui pintu belakang tanpa harus menunduk. Karena untuk bis yang baru-baru biasanya hanya setengah sini teman-teman, dan itu biasanya kalau untuk penumpang yang punya postur tinggi badan yang lumayan tinggi biasanya harus menunduk dulu karena ini terbatas di sini. Namun kalau sampai kaca ini sampai postur tinggi pun tidak masalah teman-teman. Di sini ada kisi-kisi radiator karena ini menggunakan sasis Hino. Jadi radiator berada di sini ya teman-teman. Untuk di sini ada lampu sen tambahan. Ini sampai generasi SR1 Limited Edition juga dipertahankan ya teman-teman. Desain ini bahkan sampai All New Legacy juga dipertahankan ini desain lampu belakang ini.
Teman-teman, ternyata bis ini dimiliki oleh PO Pratama Baru, unit X dari PO Karya Jasa. Untuk generasi legasi awal-awal ini teman-teman, untuk bagian kaca ini masih sama ya teman-teman, sama dengan legasi SR1 biasa, dimana kaca tersebut terkesan menyambung dari atap hingga ke bawah sini. Namun pada PO ini dia menggunakan kaca film berwarna biru ya teman-teman, di blok berwarna biru dan ada tulisan pariwisatanya. Terus di sini ada kisi-kisi udara yang berfungsi sebagai pendinginan mesin ya teman-teman, agar mesin itu tetap bekerja maksimal dan optimal tanpa harus overheat ya teman-teman, atau kelebihan panas pada mesin. Terus generasi ini juga Laksana juga menambahkan emboss tulisan legasi. Legasinya tersebut diberikan warna merah ya teman-teman, jadi menambah bis ini lebih sporty. Terus untuk detail lampu-lampu sendiri ya teman-teman, karena ini merupakan generasi legasi awal, pembedanya dengan legasi SR1 bagian sini teman-teman. Bagian sini tidak ada LED yang berfungsi sebagai lampu sen maupun lampu senja. Jadi untuk generasi legasi awal-awal ini semua masih lampu bohlam biasa, baik lampu rem, lampu senja, lampu sen, dan lampu mundur masih dengan bohlam biasa. Namun Laksana memperbaruinya dengan mengeluarkan varian legasi SR1, terutama yang legasi SR1 limited edition ya teman-teman. Pembedanya hanya di sini, LED bagian sini. Terus untuk reflektor bawah ini juga berfungsi sebagai mata kucing teman-teman, yang fungsinya itu sebagai pengingat pengendara belakang bahwa di depan itu ada bis yang sedang melaju ya teman-teman. Terus di sini untuk handle pembuka kap mesinnya juga masih sangat lawas ya teman-teman, berbeda dengan handle kap mesin yang baru seperti itu teman-teman. Di sini ada emboss Hino. Untuk knalpot ini sudah diganti dengan yang terbaru, yaitu knalpot model trapesium seperti yang legasi sebelahnya itu ya teman-teman. Di sini ada besi pelindung bagian bumper yang berfungsi sebagai pelindung bumper dari benturan akibat tanjakan curam maupun keluar masuk kapal ya teman-teman. Oke, mungkin itu merupakan review singkat saya tentang eksterior bodi Laksana legasi generasi pertama ini ya teman-teman. Gimana? Ini bodi lawas namun tetap masih sangat elegan. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe apabila kalian suka video ini. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang terpenting bagi kita. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Semoga kalian sehat selalu dan sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.